Motivasi dari dalam diri atau intrinsik. Saat seorang anak belajar untuk pertama kali, menggabungkan huruf-huruf dan kata-kata, serta menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul pijar di matanya dan sebuah senyuman di wajahnya. Anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru. Kesadaran akan kemampuannya bahwa dia sudah dapat membaca sesungguhnya sudah merupakan sebuah penghargaan bagi dirinya sendiri. Namun jika kita memberikan penghargaan itu kepada anak tersebut saat dia sedang merasakan bangga dengan tercapaiannya sendiri, maka justru kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakannya secara alami. Selanjutnya, bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu kita ingat beberapa hal. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus kepada anak-anak. Kemudian yang kedua, beri pengakuan secara pribadi. Selanjutnya, beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Kemudian, beri pengakuan secara konsisten. Dan yang terakhir, fokus pada proses yang sedang mereka lakukan. Contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Di sini ada pembuka, nilai kebajikannya, kemudian situasi yang mereka lakukan atau mereka hadapi. Kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Selanjutnya, saya menghargai kepedulian kamu pada saat kamu membantu teman-teman kamu di tugas kelompok. Terima kasih untuk rasa tanggung jawab kamu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Nah, ini adalah contoh apresiasi kebajikan. Perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Nah, menurut Bapak Ibu, yang nomor 1 ini merupakan hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Konsekuensi. Ya, ada yang hukuman dan yang konsekuensi ya kan. Selanjutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Konsekuensi. Selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi atau hukuman? Ya. Selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja, tulisan kanan tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Masih bingung ya kan membedakan antara konsekuensi dengan hukuman? Kita masuk selanjutnya, perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman merupakan sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, kemudian membuat anak-anak itu sakit, baik itu fisik maupun hatinya untuk jangka waktu yang lama. Kemudian selanjutnya, anak membenci kedisiplinan. Jadi hukuman itu membuat anak itu malah semakin benci, bukan semakin patuh. Beda sama apa yang menjadi persepsi kita ya kan dengan ini. Kemudian itu adalah sebuah paksaan. Selanjutnya, hukuman itu mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Itulah merupakan hukuman. Sedangkan konsekuensi, sesuatu yang harus terjadi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak jadi menghargai disiplin, stimulus, tanggapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang baik, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan.
Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah. Nah, yang terakhir, lari mengelilingi lapangan. Iya, selanjutnya restitusi. Restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka yang sedang mereka hadapi dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan nanti menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu pengertian restitusi menurut Gosen. Selanjutnya, nah di sini ada dua identitas, yaitu identitas gagal dan identitas sukses. Hukuman itu merupakan identitas gagal, sedangkan konsekuensi dan restitusi dari disiplin tersebut merupakan identitas sukses. Identitas gagal dari hukuman itu yang pertama, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu yang panjang. Korban mendapatkan keadilan, murid atau anak akan merasa tersakiti. Perilaku pasif, agresif meningkat. Setiap tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Berlaku hanya ada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Peraturannya adalah titik-titik, kamu harus titik-titik. Murid atau anak membenci peraturan, dan itu merupakan negatif. Kemudian identitas sukses dari disiplin yang konsekuensi, sesuatu harus terjadi, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang pendek. Korban bisa diabaikan, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek. Memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus bagi guru. Membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Murid atau anak menghormati peraturan, dan itu dia termasuk netral. Kemudian kalau restitusi, restitusi merupakan pilihan, menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Korban mendapatkan ganti, murid atau anak mendapatkan pengakuan, masalah jadi terpecahkan. Murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain, dan itu merupakan nilai yang positif. Selanjutnya, keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati, diyakini, dan dijalankan bersama. Nah, prosedur pembentukan keyakinan kelas yang pertama, guru dan murid mencurahkan pendapatnya. Selanjutnya, guru mencatat semua masukan murid, kemudian ganti kalimat negatif menjadi kalimat positif. Selanjutnya, perbaharui kalimat peraturan menjadi keyakinan. Tinjau ulang keyakinan menjadi 3-7 prinsip. Tanda tangannya secara bersama-sama. Tempelkan di dinding yang mudah dilihat. Prosedur pembentukannya keyakinan kelas selanjutnya yaitu hadir tepat waktu ke sekolah, melaksanakan tugas piket, berdoa sebelum dan sesudah belajar, menghargai orang lain, kebersihan, dan religius. Itu salah satu contoh keyakinan kelas. Nah, di sini ada contoh peraturan, kemudian mau kita ubah menjadi keyakinan kelas. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu termasuk yang mana? Keyakinan kelas yang seperti apa? Ini tadi ada contohnya. Hadir tepat waktu ke sekolah, melaksanakan tugas piket, berdoa sebelum dan sesudah belajar, menghargai orang lain, kebersihan,
kebersihan dan religius. Jika selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu kira-kira masuk ke mana Bapak Ibu? Coba kembali lagi. Menghargai orang lain, kebersihan, religius. Masuk ke mana? Kebersihan. Dilarang mengganggu orang lain, masuk ke mana? Menghargai orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Hadir ke sekolah. Dilarang menggunakan dilarang melakukan kekerasan. Menghargai orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Religius. Bergantian atau menunggu giliran. Menghargai orang lain. Gunakan masker. Kebersihan. Jangan berlari di kelas atau koridor sekolah. Menghargai orang lain. Ya, benar sekali. Kemudian, pada dasarnya semua manusia hidup itu membutuhkan ada kebutuhannya. Ada 4 kebutuhan untuk manusia supaya bisa bertahan hidup. Yang pertama ada kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian ada kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Apa? Selanjutnya, guru dalam ada 5 posisi kontrol guru saat menyikapi sebuah masalah yang dihadapi oleh anak-anak. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Kedua, guru pembuat rasa bersalah. Ketiga, guru sebagai manajer. Keempat, guru sebagai pemantau. Kelima, guru sebagai teman. Ini dia contohnya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, ini salah satu contoh pembuat orang merasa bersalah. Jadi ini posisi guru sebagai pembuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, ini posisi guru sebagai penghukum. Ayolah, lakukan demi ibu atau bapak. Ini posisi guru sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ini sebagai pemantau, guru sebagai pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Guru sebagai manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Itu contoh guru sebagai penghukum. Selanjutnya ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan siswa. Menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, itu adalah salah satu contoh menstabilkan identitas. Ketika anak kita melakukan kesalahan. Selanjutnya, setelah kita menstabilkan identitas, kita masuk ke validasi tindakan yang salah. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Selanjutnya, menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Inilah contoh segitiga restitusi dalam menyelesaikan sebuah masalah yang dihadapi siswa. Nah, menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Menggeser identitas murid dari identitas gagal menjadi identitas sukses. Jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikannya. Bapak Ibu tidak tertarik
mencari siapa yang salah, tetapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Nah, ini adalah contoh kata-kata dari menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku budaya berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, guru akan menggeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, mengenali dan mengakui kebutuhan murid. Ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Pernyataan-pernyataan disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi. Nah, contoh perkataannya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada diri kamu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Selanjutnya, menanyakan keyakinan. Teori kontrol mengatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Saat perilaku telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinannya dengan tindakannya yang salah. Contohnya, sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, segitiga restitusi ini bisa kita terapkan bagi anak-anak yang bermasalah ketika kita sudah membuat kesepakatan bersama atau kesepakatan kelas. Biasa ya kan, kita saat baru neneng kelas atau baru awal pembelajaran itu pasti guru-guru membuat kesepakatan kelas dengan anak-anak ya kan. Pasti itu semua udah kita lakukan ya kan. Membuat kesepakatan kelas dengan anak-anak. Jadi ketika anak-anak membuat kesalahan, kita tinggal menanyakan dengan